Dengan Aceh Merdeka, sahabat kami di luar negeri. Halo, Tengku Abdullah Syafi'i. Tengku Abdullah Syafi'i atau Tengkulah adalah panglima GAM yang sangat karismatik, disegani kawan dan ditakuti lawan. Di kalangan pasukannya, Tengkulah dikenal sangat tegas namun sopan, ia juga santun dan bersahaja. Saya merasakan kebersahajaannya ketika suatu kali menyumpahi beliau di sebuah kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tidak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini merdeka. Nomor 2, Tengku Ishak Daud, Aceh Merdeka. Apalagi saat itu banyak aktivis Aceh Merdeka menggelar pertemuan politik di Singapura. Praktis selama bekerja di Singapura, Ishak sering mengikuti pertemuan tersebut. Ini pula yang membuka wawasannya tentang sejarah Aceh. Pada Juni 1987, Ishak akhirnya disumpah oleh Tunku Abdullah Musa sebagai anggota GAM. Pada saat itu, Hasan Tiro mengendalikan GAM dari Swedia, membutuhkan pemuda-pemuda Aceh untuk dididik pendidikan militer dan dikirim ke Libya. Ishak Daud termasuk dalam rombongan 40 orang pemuda Aceh yang dikirim ke Libya. Sepulang dari Libya, Ishak Daud singgah di Singapura. Hanya 12 hari di sana, Ishak Daud pun memutuskan pulang ke Aceh melalui pelabuhan Tanjung Balai. Dari sana ia naik bus dan kembali ke kampung halamannya di Idiraya. Awalnya dia bekerja sebagai pedagang ikan dan diam-diam merekrut pemuda untuk terlibat GAM. Ishak termasuk tokoh pertama yang mengibarkan bendera Aceh Merdeka di SMA Idiraya, Aceh Timur pada 4 Desember 1989 setelah pengibaran bendera di Gunung Halimun Pidi yang dilakukan Hasan Tiro pada 4 Desember 1976. Pada 20 Mei 1990, Ishak Daud menyerang pos ABRI di Buloh Blang Ara, Aceh Utara. Dalam penyerangan itu, 2 tentara dan seorang pelajar SMP meninggal dunia. Kelompok Ishak Daud juga berhasil mengambil 22 pucuk senjata M16 dan senjata jenis Minimi. Untuk ulahnya tersebut, Ishak Daud divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Sidangnya digelar di Sabang karena dalam beberapa persidangan sebelumnya, Ishak Daud selalu dielu-elukan oleh simpatisannya. Saat itu, Ishak disebut-sebut sebagai Kepala Biro Penerangan Aceh Merdeka. Namun Ishak Daud hanya sempat menjalani hukuman 2 tahun saja, karena pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid 21 Mei 2000, Ishak Daud dibebaskan. Ishak memutuskan kembali bergabung dengan GAM, posisi terakhirnya sebagai Panglima GAM wilayah Perlak, Taming. Ishak meninggal dalam sebuah penyergapan oleh TNI pada akhir tahun 2003. Nomor 3 tokoh GAM yang paling dicari pada masa perjuangan Aceh adalah Ahmad Kandang. Nama aslinya Muhammad Rashid, tapi dia lebih dikenal dengan nama Ahmad Kandang karena ia lahir dan tinggal di Desa Menasablang Kandang, Muara II, Aceh Utara. Akhir Desember 1998, Ahmad Kandang menjadi pentolan GAM paling cari aparat keamanan. Ia dituding sebagai dalang pembunuhan sejumlah anggota ABRI. Hal itu pula yang mendorong ABRI atau kini dikenal dengan TNI melancarkan Operasi Wibawa 99, menjadikan Aceh sebagai medan perang. Sebagai operator lapangan, tak mudah bagi TNI menangkap Ahmad Kandang. Ia dilindungi oleh pasukannya dan masyarakat Kandang. Ahmad Kandang dikenal sebagai Robin Hood-nya Aceh, pelaku utama pembobolan Bank Sentral Asia atau BCA di Lok Sumawe pada 4 Februari 1997. Ia sangat dicintai masyarakatnya. Ia sering membagi rezeki kepada penduduk di kampungnya. Ini pula yang membuatnya selalu dijaga oleh masyarakat. Pada pertengahan November 1998, saat pasukan Brimob telah mengepung rumah Ahmad Kandang, mereka tak berani menembak Panglima GAM Pasir tersebut karena Ahmad Kandang dikenal ahli perakit bom. Banyak bom yang dipasang untuk menghadang laju operasi TNI dibuat olehnya. Tapi nasibnya tragis karena dia meninggal karena bom yang dirakitnya sendiri meledak. Padahal bom itu disiapkan untuk menghadang iring-iringan TNI. Itulah 3 tokoh GAM yang paling diburu aparat keamanan pada masa perjuangan Aceh Merdeka tahun 1976 sampai tahun 2000-an. Nantikan informasi penting lainnya dari SAS Inisiatif di kesempatan lain.